Awalan kitabut taharati, kitab bersuci. Wa yastamilu, dan mencakup ala asyrati abwabin, pada 10 bab. Ayat 10 bab dalam kitab taharah, kitab bersuci. Al-babul awwalu, bab yang pertama. Fi ahkamit taharati wal miyahi wa fihi iddatu masail. Bab yang pertama tentang hukum-hukum bersuci atau taharah, bersuci, wal miyahi, dan air, jama dari ma'ud. Wa fihi iddatu masail, dan pada bab pertama ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, yaitu fit ta'rifi bit taharati, tentang ta'rif, definisi at-taharah, definisi bersuci. Wa bayani ahammiyatiha, dan penjelasan bayan tentang urgensinya, pentingnya bersuci. Ahammiyatiha wa aqsamiha, dan pembagiannya. Yang pertama, ahammiyatut taharati wa aqsamuha, pentingnya taharah atau urgensi taharah, bersuci, dan pembagiannya. At-taharatu hiya, taharah ialah miftahus sholati, kunci untuk melaksanakan sholat, yaitu dengan taharah. Wa akidu syurutiha, dan penetapan syarat-syaratnya. Wa syartu la budda an yataqaddama alal masyruti, dan syarat itu mesti dikedepankan alal masyruti, sebelum pelaksanaan. Wa taharatu, dan taharah, ala qismaini, terbagi kepada 2 bagian. Qismaini. Al-qismul awwalu, bagian pertama, taharatun ma'nawiyatun, taharah secara maknawi. Wahia, apa itu? Taharatul qalbi, sucinya hati. Jadi sebelum melaksanakan sholat, ini salah satu syaratnya adalah taharatul qalbi, dulu hatinya harus bersih, suci. Makanya disebut juga taharah, penyucian hati. Bahkan tazkiyatun nafsi, itu penyucian jiwa, itu termasuk taharah. Dari apa? Minasyirki, dari syirik. Ya, syirik nu bahaya. Wal ma'asi, dan maksiat, jamak tinu maksiatun, ma'asi, maksiat, dosa. Wa kulli marona alaihi, dan dari setiap yang mengotori penyakit naon, penyakit hati, iri, dengki, hasud, takabur, penyakit hati. Wahia ahammu min taharatil badani, dan taharatul qalbi ini, penyucian hati ini, suci hati ini, lebih penting min taharatil badani, dari penyucian badan. Jadi sebelum badan, hati lah yang suci, bersih. Wala yumkinu, dan tidak mungkin an tatahaqqaqa taharatul badani ma'a wujudi najasis syirki. Tidak mungkin
toharoh badan ini tahakkoko benar, tapi aya najis syirik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun. Innama hanyalah, al musyrikuna orang-orang musyrik, najasun najis. Jadi kan innama mah adatul hasar teh, hanyalah pembatasan. Di Quran terjemahan mah sesungguhnya orang-orang musyrik najis, padahal arti nama kudu nama hanyalah. Berarti aya batasan, hanyalah aya batasan pasti. Innama mah innamal musyrikuna najasun, surat At-Taubah ayat 28. Hanyalah orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah adalah najis. At-Taubah ayat 28. Itu dalilnya, dalil mengenai orang-orang musyrik yang harusnya hatinya suci dari kesyirikan dan maksiat, itu harus lebih utama daripada taharatul badan, sucinya badan jasmani. Nah, itu tentang taharah ma'nawiyah. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, at-taharatul hissiyah, at-taharah hissiyah atau jasmaniyah. Nu kadua mah penyucian atau sucinya jasmani, jasad, badan. Hissiyah, jasmaniyah, anggota badan. Indra asal artinya mah anggota badan, hissiyah yang dirasa. Wa sayati tafsilul qauli, wa dan sayati akan datang tafsilul qauli, penjelasan perkara ini, ucapan ini, fil astorit taliyati, dalam paragraf selanjutnya, dalam baris selanjutnya. Astor jama dari sitrun, astor, paragraf, baris ataliyah yang selanjutnya. Wafil istilahi, dan menurut istilah, tentang apa? Tentang at-taharah. Raf'ul hadathi, mengangkat hadas. Raf'ul hadathi wa zawalul khobathi, dan menghilangkan khobath, kotoran. Taya footnote-na dihandapkan. Al hadath wa wasfun qaimun bil badani yamna'u minas salati wa nahwiha bima yashtaratu lahu taharah. Apa itu hadas? Ialah bentuk atau sifat qaimun, yang ada, bil badani, dalam badan, yamna'u minas shalah, yang menghalangi salat, wa nahwiha atau sejenisnya, bima yashtaratu lahu taharah, sesuai dengan yang disyaratkan pada taharah. Ada dua macam, wa huwa nau'ani. Ada dua macam tentang hadas. Hadas asghar dan hadas akbar. Itu yang populer ya, yang populer. Kita lanjutkan. Wa huwa alladzi, masih di footnote halaman 2. Panjang ya footnote-na. Yaqumu bi a'dha'il wudu'i bil kal khariji minas sabilaini. Hadas kecil yaitu yang terjadi pada anggota wudu. Contohnya kal khariji minas sabilain, seperti keluar dari dua jalan. Min baulin, nah dari kencing. Wagoitin, dan buang air besar. Nah itu hadas asghar.
Wa yartafi'u hadzal wudu'i, dan cukup menghilangkan hadas ini dengan wudu, cukup ke wudu. Nah, itu untuk hadas asghar. Wa hadatsu akbarin, dan hadas besar, wa huwa alladzi yaqumu bil badani kullihi. Nah, ini kabeh yang harus disucikan pada badan semuanya. Kal janabati, seperti janabah, mandi junub. Wa hadza yartafi'u bil ghusli, dan ini mengangkat hadas besar dengan mandi besar. Nah, itu hadas besar. Kita balik lagi ke halaman 1. Wal muradu, dan yang dimaksud birtifa'il hadathi, dengan mengangkat hadas, izalatul wasfil mani'i, menghilangkan bentuk atau sifat al mani'i yang menghalangi, minas sholati, dari salat. Nah, ya hadas. Bistimalil ma'i, dengan menggunakan air, kucai beres, fi jami'il badani, kepada seluruh badan. Ingkanal hadas akbar, jika hadas itu hadasnya besar, maka harus semua badan menggunakan air. Wa ingkana hadasan asgharu, wa ingkana hadasan asgharu yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu'i biniyatin. Kalau hadasnya kecil, cukup dengan bagian anggota badan saja dengan niat. Jadi niat menghilangkan hadas, sudah saja. Bisa diusap, bisa diciprat, nah bisa disiram. Wa in faqadal ma'u, jika tidak mendapatkan air, faqada, hilang. Asal artinya hilang. Jika air hilang, air tidak ada. Au ajiza, atau dalam keadaan lemah, berhalangan, sakit, ajiza anhu, istamala ma yanubu anhu, maka caranya menggunakan pengganti air. Cari pengganti air apa? Wahwa at-turabu, yakni tanah. Tayamum teh, dengan tayamum, turab tanah. Ala sifatil ma'muri bihasyar'an, sesuai dengan perintah syariat. Wasayati zikruha insyaallah fi babit tayamum, dan nanti istamala mayanubu anhu ini akan datang pada bab tayamum, kayak dijelaskan di bab tayamum. Wal muradu bizawalil khobathi, dan dimaksud dengan menghilangkan khobath, kotoran, atau zawalun najasati, hilangnya najis, minal badani, dari badan, wathaubi, dan baju, pakaian, wal makani, dan tempat. Nah, jadi tinu badan harus bersih daripada kotoran yang melekat. Wathaubi, dari baju pun harus suci, bersih dari khobat, dari kotoran. Wal makani, tempat untuk melaksanakan sholatnya pun harus bersih, suci. Nah, itu tentang khobat. Fataharatul hissiyah, dan taharah hissiyah, sucinya jasmani, jasad, badan, ala nau'ain, terbagi kepada dua macam. Taharatu hadatsin,
suci dari hadas, wa takhtassu bil badani, dan khususnya pada badan, wa taharatu khobathin, dan toharoh dari khobath kotoran, wa takunu bil badan, terkadang ada pada badan, wathaubi, ada pada baju pakaian, wal makani, terkadang pada tempat aya khobath. Wal hadatsu ala nau'ain, dan hadas terbagi kepada dua macam. Hadatsu asghorin, hadas kecil, wa huwa ma yajibu bihil wudu, maka wajib wudu kalau hadas kecil. Wa hadatsu akbarin, wa huwa ma yajibu bihil ghuslu, maka wajib mandi. Hadas besar wajib mandi, hadas kecil cukup dengan tayamum, mururuhu ala a'dha'il wudu'i biniyah, kecuali tadi faqadal ma'u. Kemudian wal khobathu ala thalathati anwa'in, dan khobath kotoran terbagi kepada 3 macam. Khobathun yajibu ghusluhu, kotoran yang wajib dicuci. Nah, ya, kotoran najis yang wajib dicuci. 3 atau mandi atau memakai mandi. 3 muntah harus dicuci. Air liur anjing cuci 7 kali bahkan. Haid atau kotoran yang lain. Wa khobathun yajibu nabhuhu, kotoran yang wajib disiram, disiram mungkul, disiram beres, kencing misalnya, yang ada di tempat bisa saja disiram atau dipel. Wa khobathun yajibu mashuhu, dan kotoran yang wajib hanya diusap saja. Nah, itu al-mas'alatul ula. Al-mas'alatu tsaniyatu, problem yang kedua, al-ma'ul ladzi tahsulu bihi taharatu, air yang bisa dijadikan untuk bersuci. At-taharatu tahtaju ila syai'in yatatahharu bihi. Bersuci, taharah, tahtaju, membutuhkan, memerlukan, ila syai'in yatatahharu bihi, kepada sesuatu yang bisa mensucikan dengannya. Ada sesuatu yang menjadikan dia suci, itu makanya taharah, jadi suci. Yazalu bihin najisu, yang bisa menghilangkan najis. Wa yarfa'u bihil hadath, dan mengangkat hadas. Wa huwa alma, yaitu air, maka dengan air. Wal ma'ul ladzi tahsulu bihat taharatu huwal ma'ut tahuru, dan air yang bisa dijadikan atau digunakan untuk bersuci yaitu air yang suci. Al-ma'ut tahuru, apa itu al-ma'ut tahuru? Wa huwa at-tahiru fi dzatihil mutahhiru, suci pada zatnya, memang air itu suci. Al-mutahhiru, yang bisa mensucikan ligoirihi, yang lainnya selain dia suci, dan bisa mensucikan yang lain, maka bisa dipakai untuk bersuci. Wa huwal baqi ala asli khalqatihi, apa yang dimaksud at-tahir fi dzatil mutahhir li ghairihi, yaitu air yang pada asalnya itu sesuai dengan ciptaannya, belum ada perubahan,
Itu yang dimaksud al-baqi ala asli khalqatihi. Jadi masih murni, masih tetap pada asal ciptaannya. Mun hujan turun, nah itu asli masih hujan, belum nanti dia berubah rasanya, baunya ataupun warnanya. Itu air yang murni sesuai dengan penciptaannya. Atau mata air atau yang dimaksud dengan al-baqi ala asli khalqatihi ala sifatihi, nah pada sifatnya, allati khalaqa alaiha, sesuai dengan ciptaannya. Sawaun kana nazilan minas sama, bisa jadi air tersebut turun dari langit. Nah, nazilan turun, minas sama dari langit, kalmatori seperti hujan suci, wa dzaubits thuluji, dan butiran es suci, wal barodi, dan embun atau air dingin sebenarnya, al barod wal barod, au jariyan fil ard, atau yang mengalir di bumi, kama il anhari wal uyuni wal abari wal bihari. Seperti apa yang mengalir di bumi? Seperti air sungai, anhar sungai, uyun mata air, jama dari ain, wal abar sumur, nah sumur mengalir di bumi, wal bihar laut, jama dari bahrun. Nah itu yang mengalir dari bumi, itu bisa dipakai, dan itu masih murni penciptaannya. Nah, liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Al-Anfal ayat 11. Dan diturunkan pada kalian minas sama, dari langit, ma'an air, liyutahhirakum bihi. Untuk apa? Untuk bersuci dengan air tersebut. Maka air hujan suci dan mensucikan. Air yang tadi disebutkan itu tahirun fi dzatihil mutahhir li ghairihi. Wa liqaulihi ta'ala, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan kami telah menurunkan minas samaa'i, dari langit, ma'an tahura, air yang suci. Al-Furqan ayat 48. Nah, ini dalil-dalil yang menguatkan air yang turun dari langit atau jarian fil ardi, yang mengalir dari bumi, pasti setelah turun dari langit mengendap menjadi sumur dan lain sebagainya. Waliqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wath-thalji wal barodi. Allahumma ya Allah, agsilni, bersihkanlah diriku, min khotoyaya, dari dosa-dosaku, dari kesalahanku, bil ma'i, dengan air, wath-thalji, atau dengan air salju, wal barod, atau dengan air dingin, atau dengan embun, barod. Waliqaulihi, dan sabda Rasulullah SAW, an ma'il bahri, tentang air laut, jelas, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, tentang air laut ini bahwa airnya suci dan halal bangkainya. Ini luar biasa. Selain airnya suci, bangke nah oke bisa diolah. Itu bangkai lautnya halal pokoknya mah. Yang tadi anjing teh haram, najis, tapi kulantaran di laut empek wae cenah beuki mah.
anjing laut itu lantaran di laut. Nah, jadi halal termasuk apapun lain di darat ke laut kan. Itu sampai halal, luar biasa ini. Ditanya hanya tentang laut tapi jawabannya ditambahkan. Jadi sunnah mau ada satu pertanyaan boleh menjawab beberapa jawaban. Contohnya ini, ditanya tentang air laut, jawaban Rasul tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Selain airnya suci dan mensucikan, al-hillu maitatuhu, bangkainya juga halal, bisa dimakan. Itu akhrajahu Abu Daud, hadis riwayat Imam Abu Daud. Wala tahsulu at-taharatu bima'i'in ghairil ma'i, dan tidak bisa bersuci itu tidak bisa menggunakan dengan apa? Bima'i'in, dengan benda yang cair, ma'i', ghairil ma'i, selain air. Jadi selain benda cair, selain air, nah, itu tidak bisa. Contohnya apa? Nah, dia kan kalkholi seperti cuka. Cuka dipakai wudu, menang. Walaupun itu cair, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Sirop, kopi, bisa mah. Kalapa. Anu kira-kira kumur-kumur tete dikeluarkan. Wal benzin. Nah, jadi kitab ieu menggunakan bahasa benzin, padahal mah bitrul we atuh. Tapi tadi teh menggunakan bahasa-bahasa asriyah, bahasa-bahasa modern, tinu kamus modern, jadi menggunakannya bensin. Dulu. Iya, sudah tahu gitu, di kamus asriyah juga aya benzin, padahal yang terkenal mah bitrul, bensin sekurang mah benzin gitu. Wal asir, dan jus tidak bisa digunakan untuk bersuci, nyamun bisa mah. Wal limun, nah, lemon limun ge masuk ke sirop. Wama syabahu dzalika, atau yang serupa dengannya, ya, kecuali air pokoknya mah, walaupun dia benda cair itu tidak bisa digunakan. Liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Jika kamu tidak mendapatkan air, maka tayamum dengan tanah yang baik, yang bersih. Al-Maidah ayat 6. Falau kanatit taharatu tahsulu bima'in ghairil ma'i linaqli adamil ma'i ilaihi walam yankul ila turab. Nah, kalaulah bersuci itu bisa memakai air atau benda cair selain air, linaqli adamil ma'i ilaihi. Nah, karena tidak adanya air gitu, untuk mengganti ketidakadaan air, walam yankul ila turab, nah, tidak akan dipindahkan ke tanah gitu. Jadi mun sirup, kopi, limun boleh untuk dipakai bersuci, maka tidak mungkin tidak akan dikembalikan atau tidak diganti kepada tanah gitu. Nah, ini yang ketiga, baru masuk ke pencampuran air. Al-mas'alatu tsalitsatu al-ma'u idza khalatathu najasatun. Air apabila atau jika tercampur najis. Al-ma'u idza khalatathu najasatun. Air apabila tercampur najis, faghayyarat ahadu awsafihi,
maka berubah apanya, sifat-sifatnya yang 3. Ausafihi thalathati. Apa itu? Rihuhu. Nah, rasanya. Rihuhu, baunya. Ambe. Bau ya. Dari yang galibnya, yang biasa cai sumur teh tawar, tapi ternyata baunya beda. Au ta'muhu, atau rasanya. Au launuhu, atau warnanya. Nah, warnanya bisa berubah karena apa? Khalatathu najasatun fahuwa najasun bil ijma' la yajuzu isti'maluhu. Maka itu najis bil ijma', sesuai kesepakatan ulama, la yajuzu isti'maluhu, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, itu sesuai ijma', itu najis. Salah satunya saja berubah dari 3 ini, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Fala yarfa'ul hadath, fala yarfa'ul hadathu, dan tidak bisa mengangkat hadas. Wala yazilul khobath, dan tidak bisa menghilangkan kotoran. Sawa'un kana kathiron au qalilan, mau sedikit ataupun banyak sama saja. Mau tercampurnya sedikit, walaupun nanti ada penjelasan air tersebut ada berapa liter, nanti kita jelaskan. Kana sawaun kana kathiron au qalilan, walaupun tercampurnya sedikit ataupun banyak, sawaun kana, sama saja, itu tidak bisa dipakai mengangkat hadas besar ataupun hadas kecil. Amma adapun in khalatathun najasatu, jika najis itu mencampurinya, walam yatagoyyar ahadu ausafihi, dan tidak merubah salah satu sifatnya dari 3 tadi. Fa in kana kathiron, jika banyak najisnya yang masuk, lam yanjus, tidak najis, wa tahsulu taharatu bihi, nah, dan bisa digunakan untuk bersuci. Itu. Jadi kalau banyak fa in kana airnya banyak gitu. Fa in kana kathiron, jika airnya banyak, lam yanjus, tidak najis, wa tahsulu taharatu bihi, dan bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun berubah salah satu. Nah, jadi kehapus, hilang. Wa amma, dan adapun in kana qalilan, jika sedikit airnya, fayanjusu, maka najis. Bisa fayunajisu, bisa fayanjusu, maka najis air tersebut. Wala tahsulu taharatu bihi, dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wahadul ma'il kathiri ma balagha kullataini fa aktsaru wal qalilu maduna dzalika. Dan batasan wahadu, dan batasan al-ma'i air, al-kathiri banyaknya seperti apa, ma balagha kullataini, sampai 2 kulah. Di footnote ayat, kulah itu gentong, al-jurrah itu gentong, jam'uha kulal atau kilal. Wahia tusawi ma yuqaribu 93.075 so'an liter, so'an masih so, sama dengan 160,5 liter. Berarti toran lah cukup 160 liter minal ma, dari air. Wal kullatani khamsu kirobin takriban. Kirob itu tempat cai orang Arab.
Jadi tinu tanah liat kulit kirob. Eta teh dua kulah. Kabayang sakulah wae sakitu gitu. Oh iya dua kulah. Kirobna dua kulah. Sakirobna dua kulah. Berarti lain biasa di bawah. Lain. Penampungan nih nama kulah. Nah itu sip sampai wal qalilu maduna dzalika. Oke, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan istiqomah yang ke depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.